Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada sore hari ini pengajian fikih Nabatiul Awal sampai pada halaman 5 ya. Halaman 5 garis bawah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirim Fatihah dulu ya pada pengarang kitab. Alhamdulillah bil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 paling akhir sendiri. Soal maniatul wudu. Ma iku apa? Niyatul wudu'i utawi niate wudu. Jim jawab, nawaitu raf'al hadasul asghar. Nawaitu niat wudu sapa ingsun. Nawaitu niat ingsun wudu sapa ingsun. Kalau yang keliru atau tidak sama bisa kalian coret, dibetulkan. Niat apa? Raf'al hadasi, ing ngilangake hadas. Raf'al hadasi, ing ngilangake hadas. Al asghari kang cilik. Soal ma iku apa? Al hadasu utawi hadas al asgharu kang cilik. Ma iku apa al hadasu utawi hadas al asgharu kang cilik. Jawab, huwa utawi hadas asghar utawi hadas cilik iku kulluma. Saben-saben barang yubtilu kang batalake apa ma al wudu'a ing. Saya ulangi, huwa utawi hadas asghar utawa hadas cilik iku kulluma saben-saben barang yubtilu kang batalake apa ma al wudu'a ing. Soal ma iku apa? Alladzi utawi perkara. Yubtilu kang batalake apa? Alladzi, bukan ma ya, tapi alladzi. Yubtilu kang batalake apa alladzi al wudu'a ing wudu. Jawab, alladzi yubtilul wudu'a khamsatun. Alladzi utawi perkara. Yubtilu kang batalake apa alladzi al wudu'a ing wudu iku khamsatun 5. Al awalu utawi kang kawitan iku khuruju syai'in metune suci-suci min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Di pembacaannya tolong diperhatikan sampai bacanya di mana silakan dikasih garis. Al awal utawi kang kawitan iku khuruju syai'in metune suci-suci min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan. Asani utawi kang nomor loro iku zawalul aqli, ilange akal. Asalisu utawi kang nomor 3 iku annaumu, turu. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku lamsul mar'ati, berhenti, demok wong wadon. Iku lamsul mar'ati, demok wong wadon al ajnabiyati kang liya. Al khamisu utawi kang nomor 5 iku lamsul kubuli,
demek kubul. Awit duburi utawa dubur bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Bisa langsung diterjemahkan maniyatul wudu'i. Bagaimana niatnya wudu? Maniyatul wudu'i, bagaimana niat wudu? Jawab, nawaitu raf'al hadatsil asghar. Yaitu saya menyengaja, terjemahnya ya, saya menyengaja menghilangkan hadas kecil. Itu kalau diterjemahkan. Kalau kita biasanya niat nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu niatnya wudu. Soal mal hadasul asghar, apakah hadas kecil itu? Apakah hadas kecil itu? Jawab, huwa kullu ma yubtilul wudu'a. Yaitu semua yang bisa membatalkan wudu. Yaitu semua yang bisa membatalkan wudu. Soal malladzi yubtilul wudu'a, apa yang bisa membatalkan wudu? Malladzi yubtilul wudu, apa yang bisa membatalkan wudu? Jawab, alladzi yubtilul wudu'a khamsatun. Perkara yang membatalkan wudu ada 5. Al-awwalu, yang pertama, yaitu khuruju syai'in min ahadis sabilaini. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Dalam kurung jalan depan maupun jalan belakang dari kemaluan. Dalam kurung jalan depan maupun jalan depan dan belakang dari kemaluan tutup kurung. Asani zawalul akli, yang kedua hilangnya akal. Asalisu an-naumu, yang ketiga tidur. Ar-rabi'u lamsul mar'atil ajnabiyyati, memegang wanita yang bukan mahram atau wanita orang lain atau perempuan orang lain, yaitu memegang wanita yang bukan mahram. Al-khamisu lamsul qubuli awud duburi bibatinil kafi, yang kelima yaitu memegang dubur, yaitu jalan kemaluan depan, awid duburi atau kemaluan belakang, bibatinil kafi dengan telapak tangan. Bibatinil kafi dengan telapak tangan. Nah, ijma'nya sudah. Anak-anakku sekalian, kemarin kalian sudah mempelajari tentang sholat 5 waktu, terus hal-hal yang sebelum melakukan sholat harus melakukan wudu dulu, lalu kewajiban untuk wudu. Nah, sekarang bagaimana untuk melakukan wudu itu? Yang pertama yaitu dengan niat dulu, niat menghilangkan hadas kecil. Nah, setelah niat, kalian juga harus tahu apa yang bisa membatalkan wudu. Apa yang bisa membatalkan? Apa itu hadas kecil? Maaf, apa itu hadas kecil? Yaitu hadas yang membatalkan wudu.
itu namanya hadas kecil, contoh kentut ya, itu hadas kecil. Lalu bagaimana wudhu bisa batal atau hal-hal yang bisa membatalkan wudhu? Maladzi yubtilul wudhu. Nah, apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Ada 5 ya. Yang pertama khuruju syai'in min ahadis sabilaini, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Dua jalan mana Pak? Dua jalan dari kemaluan kita, depan maupun belakang. Nah, ini harus tahu. Jadi ketika kalian buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, itu bisa membatalkan. Nah, ketika mau sholat ternyata kentut, maka harus wudhu dulu, otomatis wudhunya menjadi batal. Yang kedua yaitu zawalul akli, yaitu hilangnya akal. Hilangnya akal karena apa? Bisa karena mabuk, bisa karena koma. Koma itu kayak orang yang nazak gitu ya, atau orang yang tidak di rumah sakit itu pingsan, bisa pingsan juga termasuk koma tapi beda. Tapi sama-sama tidak bergerak tapi jantungnya, kalau pingsan jantungnya masih bergerak. Kalau koma itu bergerak tapi sedikit-sedikit. Koma, pingsan, mabuk itu hilang akal. Atau epilepsi itu pun juga hilang akal, atau ayan. Yang ketiga an-naumu, tidur, itu pun juga membatalkan. Terus yang keempat lamsul maratil ajnabiyati, memegang wanita yang bukan mahram atau lawan jenis yang bukan mahram. Nah, siapa yang bukan mahram itu? Yaitu yang selain dari saudara kandung kita, itu bukan mahram ya, selain dari saudara kandung kita. Kita dengan kakak kandung kita itu mahram, kita dengan adik kita satu ibu yaitu mahram. Kalau kita dengan sepupu kita itu bukan mahram ya. Kalau satu keluarga itu namanya satu mahram. Kalau sudah beda beda ibu, itu bukan mahram. Yang kelima yaitu lamsul kuburi awud duburi bibatinil kahfi, menyentuh kemaluan yang depan maupun yang belakang dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan yang depan maupun belakang dengan telapak tangan maka akan membatalkan wudhu. Kemaluannya sendiri ataupun orang lain itu bisa membatalkan wudhu ya. Diperhatikan ya, bisa kemaluan sambilnya sendiri ataupun orang lain itu bisa membatalkan wudhu ya. Saya kira sampai di sini dulu, dibaca 3 kali di depan orang tua kalian. Terjemahnya pun juga kalau bisa dibaca. Syukur kalau bisa sampai hafal dan bisa menghayati, nah, lebih bagus. Jangan sampai kalian keluar rumah, jangan bermain-main, karena saya lihat banyak sekali anak-anak kecil seusia SD itu banyak yang bermain di luar pada waktu karantina di rumah. Kalian jangan sampai keluar. Kalau tidak ada hal yang penting sekali, jangan sampai keluar ya. Harus tetap di rumah ya. Nanti dibaca 3 kali, alhamdulillah kalau bisa sampai hafal. Terus setelah baca nanti di list namanya kayak kemarin ya. Ini belajar jujur
wah saya bisa langsung centang sendiri aja, nggak usah belajar langsung saya centang, bisa kayak gitu bisa, tapi Allah maha tahu. Ya, kalian nggak belajar tiba-tiba dicentang gitu langsung, Pak Fadi nggak tahu kok langsung saya centang aja, bisa kayak gitu, tapi kalian membohongi diri kalian sendiri. Jangan sampai seperti itu ya. Dibaca dulu 3 kali. Untuk pertama dibaca, dihayati sama terjemahnya, dibaca lagi sama terjemahnya, ketiga kali dibacakan sama terjemahnya, lalu tutup bukunya. Kalau ingin lebih cepat lagi, tutup bukunya, lalu kalian baca dari awal menerawang. Ingat-ingat tadi itu membaca apa ya, nah, itu lebih cepat lagi. Nah, presentasi di depan orang tua ya, atau di depan kakaknya atau di depan adiknya, gini deh saya ajari kamu ya. Itu akan lebih cepat dalam mempelajari. Atau kedua kepada orang tuanya, Bu saya mau presentasi, permisi Bu saya mau presentasi yang tadi saya dengar dari guru saya waktu ngaji, itu malah lebih cepat dan lebih gampang nyantol, insya Allah seperti itu ya. Karena kalau ilmu hanya disimpan, itu tidak akan menjadikan kita tambah pintar, tidak, justru malah kita akan semakin tidak bisa. Ilmu kalau bisa semakin diperluas, diajarkan, maka akan membuat kita semakin cepat dan bisa. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ngaji pada hari ini membawa manfaat dan berkah baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.